Mengapa tidak ada yang berani debat dengan HTD? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya lebih populer disebut Pendeta HTD, ya. Salah satu yang membuat saya populer ya di daerah-daerah gara-gara lagu. Gara-gara saya menciptakan lagu Sop Katul Janda Mentul Mentul. Itu jadi lagu anak-anak itu sering dinyanyiin anak-anak di daerah-daerah. Saya kalau ke daerah itu, wah foto sama Pak HTD ini pencipta lagu Janda Mentul Mentul katanya. Sop Katul. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa tidak ada yang berani debat sama Pendeta HTD? Baik itu dari non-Kristen maupun dari mereka-mereka yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu para Tritunggal, penyembah patung, dan Calvinis, penyembah Allah-alahan segitiga sama sisi. Kenapa nggak ada yang berani? Ini bukan saya menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah jadi Muslim Bapak Ibu ya. Ketika saya jadi Muslim, walaupun saya masih anak-anak ya, mau masuk SMA, pemahaman saya di atas rata-rata Pak. Ya, pemahaman saya di atas rata-rata. Lalu saya juga pernah jadi Tritunggal Pak. Ya, pernah jadi Protestan, pernah jadi Katolik juga pernah. Saya jadi Katolik. Ya, pernah jadi Mormon, pernah jadi Saksi Yehova, pernah jadi karismatik. Dibaptisnya saja saya 5 kali Pak. Ya, seperti itu. Jadi itu tentang saya ya. Semua orang sudah tahu, cuman bedanya saya itu tidak mau ya. Saya tidak mau menjelek-jelekan keyakinan lama saya. Saya nggak mau. Walaupun pemahaman saya di atas rata-rata. Ya, debat secara off air sudah berkali-kali ya. Belum masuk ke room, masuk ke Yum, ke StreamYard, ke TikTok umat-umat mereka ya. Itu bisa berjam-jam saya ya ditanya oleh mereka ya. Oke, Pak HTD, kenapa Pak HTD dalam setiap debat tidak pernah tanya? Loh, saya kan Kristen ya. Kristen itu memiliki satu-satunya kitab suci di jagat raya yang disebut Alkitab. Loh, aku ini pemilik kitab suci satu-satunya. Ngapain aku nanya kepada keyakinan lain yang oleh Alkitab keyakinan lain itu tidak ada yang punya kitab suci. Cuman disebut kitab doang atau the book. Kalau Alkitab itu scripture, yang lain itu cuman the book. Saya sebagai pemilik satu-satunya scripture, ngapain saya nanya-nanya kepada keyakinan lain yang cuman memiliki the book? Astagfirullah, nancep mak jelep ini ya. Saya mengimani satu-satunya Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Ngapain saya nanya-nanya kepada keyakinan lain ya, yang Allahnya yang Allahnya ya ngapain ya? Kristen itu Allahnya jelas punya nama Yesus Kristus ya. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus, Alfa Omega, dari yang awal sampai yang akhir, sebelum segala sesuatu ada ya. Jadi clear, jadi tidak mungkin aku nanya kepada keyakinan lain yang Allahnya saja sorry to say, tidak punya nama. Di jagat raya ini satu-satunya yang Allahnya punya nama ya cuman Yesus Kristus. Jadi saya mau kasih bocoran nih ya. Bocor halus apa bocor besar ini Pak Tede? Ya begini ya. Ini off air ya. Off air kan saya banyak bergaul dengan sahabat-sahabatku ya, para ustadz ya. Gini Pak HTD, bagaimana pandangan Pak Pendeta HTD tentang nabi kami katanya? Nggak usah nyebutin nama saya ya. Pak HTD, bagaimana pendapat atau pandangan Pak Pendeta HTD terhadap nabi kami?
Lalu saya jawab gini, Pak Ustadz, perhatikan Matius 23 ayat 34. Semua nabi itu diutus, dipilih oleh aku Yesus. Dia baca Matius 23 34. Iya, aku Yesus telah mengutus semua nabi. Jadi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua nabi itu diutus oleh Yesus, bukan oleh Allah sembarang Allah. Loh, Allah kami juga mengutus Nabi Musa, Pak. Itu Musa yang lain. Ya, Allah Anda punya nama enggak? Enggak. Loh, kalau Kristen jelas Allah yang mengutus nabi itu aku, punya nama Yesus. Diam dia. Jadi semua nabi itu harus dipilih Yesus. Betul. Yang enggak dipilih Yesus apa-apa. Ayat Alkitab nulis itu disebut nabi palsu, nabi Baal, nabi Asyera. Nabi Asyera, nabi Baal itu memang di luar kekristenan. Tapi nabi palsu itu intern kekristenan, tapi tidak dipilih oleh Yesus. Ngaku-ngaku doang. Kami juga punya teman nabi nih, Nabi Musa. Ngaku, saya juga temannya Nabi Musa. Saya malah keturunannya Nabi Ibrahim. Ngaku-ngaku doang, tapi tidak dipilih oleh Yesus. Diam dia. Wah, dengan jawaban begitu, udah diem dia. Dibaca di Alkitab. Jadi semua pertanyaan saya jawab pakai Alkitab. Ya. Yang kedua, Pak, bagaimana dengan Tuhan dan Allah kami, katanya. Tak jawab sederhana. Pak, Tuhan dan Allah itu harus punya nama. Sebab di jagat raya ini ada 4.300 keyakinan Tuhan Allahnya nggak punya nama. Cuman satu-satunya orang Kristen yang Allah dan Tuhannya punya nama. Siapa? Yesus Kristus. Coba baca Yudas 1 ayat 25. Dia buka. Dia juga punya Android juga loh. Yudas 1 ini pertanyaan mereka off air ya, tidak sedang on air ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Allahu Ahad. Iya Pak, Tuhan wa Rabbani, Juru Selamat, punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu hanya salah satu ayat saja. Ya. Oh, berarti Allah dan Tuhan harus punya nama. Betul. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Ketika ditanya, kami punya Allah, Pak, punya Tuhan. Oh, Allah kami hebat, Pak. Oh, Allah kami maha kuasa. Siapa namanya? Nah, itu dia, Pak. Kami punya gubernur, Pak. Kami punya wali kota, Pak. Kami punya bos, Pak. Wah, hebat. Gubernur kami sangat luar biasa. Wali kota kami merakyat. Bos kami banyak membantu. Bos kami hebat, bos kami baik. Pertanyaannya, siapa namanya? Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada tuh ya fiktif dong. Betul nggak? Ya. Saya punya istri cantik, Pak. Cantik banget, Pak. Nggak ada yang melebihi kecantikan istriku. Siapa namanya? Nggak ada, ya berarti fiktif. Kami punya Allah, Pak. Oh, baik, maha besar, maha kuasa. Siapa namanya? Nah, itu dia, Pak. Diam. Ya, langsung diam dia. Ya. Itu dari umat di luar Kristen. Ya, ada contoh lain juga. Sekarang dari yang ngaku-ngaku Kristen, yang disebut penyembah patung Yesus maupun Calvinis penyembah Allah-alahan segitiga sama sisi itu. Ya, ini ayat Pak HTD, ini ayat bahwa Allah itu 3 pribadi tapi 1. Siapa namanya? Aduh, kalau namanya Tritunggal Maha Kudus, mana ayatnya? Nggak ada. Lo kalau nggak ada dukungan ayat ya cuman ngarang bebas. Allah kami Tritunggal Maha Esa, Pak. Mana ayatnya? Nggak ada, ya cuman ngarang bebas itu. Mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Diem dia. Ya. Makanya dari Katolik maupun dari Protestan nggak ada yang berani debat sama HTD. Nggak ada berani. Dia membuat narasi.
Ini loh, yang mengutus, yang diutus itu beda gitu ya. Berarti ada dua pribadi. Mana ayatnya? Yesus diutus Allah. Iya, tapi kamu baca Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya, bukan duta, bukan utusan, dia sendiri, Allah sendiri. Kok Anda sebut dua? Yang mengutus sama yang diutus. Ya, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12:45. Bingung dia, diem dia. Ya. Belum nanti bicara surga ya. Di surga ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, halah. Itu langsung dipatahkan ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saya mengatakan saya sombong atau saya hebat, tidak, tapi ini fakta. Nggak ada yang berani debat dengan HTD. Nggak ada yang berani. Baik dari luar Kristen maupun dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. 85% yang ngaku Kristen, gereja-gereja di luar sana, nggak ada yang berani. Ya, ya, itu bisa terjadi karena saya memakai Alkitab. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak banyak orang yang seperti saya pernah jadi Muslim, pernah jadi Protestan, pernah jadi saksi Yehova, pernah jadi Mormon, pernah jadi Katolik, pernah jadi karismatik. Dan ketika saya masuk di dalam komunitas itu, saya di atas rata-rata. Sekarang saya Kristen. Saya bukan Katolik, saya bukan Protestan, saya Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Kenapa Katolik bukan Kristen? Karena Allahnya Katolik tidak punya nama Yesus Kristus. Kenapa Protestan bukan Kristen? Karena Allahnya Protestan bukan Yesus Kristus. Dia punya Allah lain. Yang kalau ditanya siapa namanya nggak bisa jawab. Yang tidak punya nama pasti fiktif. Pasti, Pak. Saya punya istri cantik, namanya siapa? Nggak ada, ya berarti fiktif. Aku punya Allah yang hebat, ya. Bapak itu sangat mengasihi. Bapak itu maha besar. Bapak itu bla 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 bla. Pertanyaannya, itu si Bapak namanya siapa? Mau jawab Yesus Kristus, nanti dibalikin sama HTD. Lu kalau bapakmu itu Yesus Kristus, yang kamu sembah Yesus dong. Nggak berani. Au, siapa nama bapakmu? Au, ntar dulu Pak HTD, muter dulu. Mata pelajaran nomor 14, muter. Mata pelajaran nomor 13, maki-maki. Jadi orang-orang yang kuliah di teologi itu punya dua mata kuliah yang namanya mata kuliah maki-maki. Makanya semua PDT di Tritunggal itu, PDT itu pendusta ya, bukan pendeta ya. Singkatan PDT di Tritunggal itu pendusta. Para pendusta itu ya, itu selalu maki-maki, memakai bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet. Karena kepepet, Pak. Kepepet nggak bisa jawab, lalu kamu sesat, kamu bidat, wah begitu. Karena apa? Karena dia tidak punya jawaban. Ya, lalu memakai bahasa mata kuliah nomor 14, muter-muter. Wah, muter-muternya jagonya deh. Bagi kami ya Pak, kami ini orang Kristen, mendengarkan narasi Tritunggal itu dosa loh Pak. Makanya dalam debat, aku habisin waktuku, terus aku main-main aja, main HP, sampai dia tuh, udahlah saya akhiri aja lah, habis nggak didengerin sama HTD. Ya sorry, saya mendengarkan narasi Tritunggal kamu itu dosa. Itu ngarang semua itu. Pak, tapi kami pakai ayat. Iya, tapi gagal paham. Ayat kamu comot, kamu gagal paham. Ya. Ya tentang Allah itu roh aja enggak apa, Yohanes 1 ayat 1 misalnya, Yohanes 4 ayat 24, ya kamu gagal paham. Gagal paham lalu kamu bilang Allah itu pribadi. Nah, roh itu juga pribadi ya, seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa tidak ada yang berani berdebat dengan pendeta HTD? Bukan saya sedang ngomong sombong, ini fakta. Ya, kalau Anda yang berani, ayo, mau off air atau mau on air. On air itu misalnya di StreamYard, di Zoom, di TikTok. Mau berapa jam? Saya sudah biasa tanya jawab 3 jam. Tapi saya nggak nanya ya Pak ya. Saya nggak nanya. Sorry ya, Anda saja yang nanya. Ya. Silakan Anda comot-comot kitabmu. Saya jawabnya pakai Alkitab. Lu aneh kan? Ya.
Ya, tapi sebaiknya jangan, karena itu sensitif ya, sangat sensitif ya. Misalnya Anda bertanya tentang nabimu atau Allahmu, saya jawab pakai Alkitab. Ya, itu sebaiknya off air kalau yang begitu ya. Tapi kalau yang on air ya umum-umum saja lah. Silakan Anda tanya yang paling sulit sekalipun. Ya, para PDT pendusta maupun para RM raja muter-muter gitu, maupun silahkan dari keyakinan lain di luar kekristenan. Saya hanya akan menjawab pakai Alkitab. Nggak akan pakai comot-comot kitabmu ya. Wong saya itu pemilik satu-satunya kitab suci kok. Saya mengimani, saya punya Alkitab, satu-satunya kitab suci. Ya, saya tidak perlu referensi dari kitab-kitab lain yang di Alkitab disebut cuman the book, bukan scripture. Wahyu 12 Wahyu 20 ayat 12. Clear Bapak Ibu Saudara, ya kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.